Bilangan pasal 33. Bilangan 33 ayat 50 sampai 56. Pembacaan kita yang kita renungkan dari sana. Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Paham ini tema ini? Paham enggak tema ini? Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Halo, kemarin Pak Slamet tanya masa Meriba. Masa dan Meriba itu istilah apa? Artinya apa? Saya jawab itu bagian dari tanah yang disinggahi, dilewati oleh bangsa Israel yang dari 11 hari sampai 40 tahun. Bapak Ibu. Sebelum saya akan ke sini, saya akan lihat dalam Pak Sam itu rupanya dari Mesir menuju tanah Kanaan itu, di Mesir itu Musa pamitan sama Fir'aun itu enggak, Fir'aun kita mau rombongan ke sana, itu enggak langsung diizinkan. Ada tulah hukuman yang disampaikan itu megek Fir'aun, tidak mau melepaskan. Sampai akhirnya tulah yang ke-10 itu kematian anak-anak sulung di seluruh tanah. Baru Musa diizinkan. Untuk apa? Kepergiannya ke sana itu supaya ibadahnya menjadi ibadah yang sejati kepada Allahnya yang dipercayai oleh Musa sebagai bangsa Ibrani pada waktu itu. Dan itu tidak mudah, melewati 42 wilayah, daerah atau kota yang dilewati hari itu. Di mana dalam perjalanan itu bangsa Israel yang dulu di tanah Mesir adalah waktu itu di Mesir masih kafir. Di perjalanan itu juga ketemu orang-orang kafir yang menyembah kepada berhala dan seterusnya. Lalu mereka akan pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, dan setelah 40 tahun pada akhirnya, dan sebelum 40 tahun, waktu pamitan dengan bangsa Mesir itu untuk pergi ke tanah Kanaan mengawali hari-hari pertama. Itu kalau kita lihat suasana hati masyarakat tempat itu menyedihkan. Bayangkan, kematian seluruh anak sulung. Berarti hari adalah hari berduka cita, di mana bangsa Mesir sekerja bakti ngubur anak-anak yang lahir. Jadi bangsa Mesir lagi kerja bakti ngubur bayi-bayi yang mati. Bangsa Israel itu yang akan dilepaskan itu kelumpuhan begitu, lalu muda-muda sih. Dan kira-kira nek jenengan ada di tengah-tengah mereka seperti apa? Tonggone kabeh lagi berduka cita, kita ngalih. Orang mung sitok sak rombongan kurang lebih 600.000. Dan melampaui hari-hari yang sangat luar biasa itu, 40 tahun lamanya mereka diolah oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan dari satu tempat ke tempat lain, balik lagi dan seterusnya pulang pergi sampai 40 tahun. Akhirnya sampailah mereka merebut, dikatakan. Aku masih ingat pada waktu kita mau tanda tangan dipanggil oleh bapak-bapak ini 1 tahun yang lalu, Pak Elin, kalau Tambak Rejo itu sekarang belum diizinkan bla 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 bla, namanya juga perjuangan. Itu Elin itu perkataan. Perjuangan itu tidak mudah Pak untuk dapatkan IMB. Halo, wong nom kita di situ. Pak Lurah dari Bukit Muni mengatakan perjuangan di panjang angin, tapi nek berjuang terus itu saya ingat itu.
Sehingga penandatangan itu yang ada itu adalah penggunaan tempat ibadah, penyelesaian rumah ibadah, gereja dan seterusnya itu salah satunya yang ada di situ adalah dikatakan sampai legalitas gedung ini disahkan. Berarti ada kesempatan untuk minta izin, benar? Karena diberikan legalitasnya itu ada. Makanya kemarin saya tanya Pak Nanang bagaimana ini? Nah, dengan proses-proses yang baru yang ada, berdoa supaya Tuhan yang berbuat untuk kita di sini atau di sana, tetapi setidaknya kita dapat legalitasnya. Berjuang. Nah, bangsa itu sudah berjuang sekian lama, akhirnya mendapatkan tanah Kanaan. Itu sebabnya apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Di tanah Kanaan pun sudah banyak bangsa-bangsa, suku bangsa yang ada. Sehingga kita baca 50-56. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Ayat 55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Renungan saya hari ini adalah membersihkan bait Allah yang adalah hidup kita. Tanah Kanaan yang dijanjikan itu oleh Allah kepada bangsa Israel adalah gambaran dari hidup yang bersih, dibersihkan dari segala yang ada. Yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini ada seperti yang dimaksudkan di sana, bahwa tanah Kanaan itu adalah tempat di mana mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan menduduki negeri itu dengan diam, dengan tenang, dengan damai, dengan sejahtera. Damai dan sejahtera itulah di mana menjadi cita-cita setiap kita. Dan cita-cita itu harus kita perhatikan. Seperti gambaran yang disampaikan di tempat ini adalah ayat 53, haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Tentu kalau seseorang berjanji kepada seseorang yang lain yang dapat dipercaya, yang mempercayai, pasti janji itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa, dan di tempat di mana ada itu dijanjikan itu pasti tempat yang baik, yang nyaman.
Tanah Kanaan, gambaran tanah Kanaan yang diberikan Tuhan itu adalah Kanaan, tanah daerah yang melimpah susu dan madu, penuh kedamaian. Namun pada waktu bangsa Israel sampai ke tempat itu, kenyataan yang ada suku Enak dengan segala tetek bengek kehidupan mereka, dengan patung-patung berhala, dengan penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu ada. Selama 40 tahun mereka ada melewati itu, daerah-daerah yang mereka lewati juga di sini, mereka pindah lagi, ada penyembahan-penyembahan seperti itu, sehingga gambaran tanah Kanaan yang penuh kedamaian itu tidak dirasakan, tidak dimiliki, tidak dinikmati oleh bangsa Israel itu sendiri. Sementara kehendak Tuhan adalah agar bangsa itu menduduki negeri itu dan diam di sana, diam dengan tenang, diam dengan penuh sukacita, diam dengan penuh pengharapan bahwa di tempat itu nyaman, aman dalam pemeliharaan Tuhan. Bebas. Namun kita memperhatikan di sana bahwa tempat itu dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-51 sampai 52, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kemudian, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu di depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Itu patung-patung berhala, batu berukir. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Artinya tempat-tempat, daerah-daerah, masalah-masalah yang menghubungkan mereka dengan ilah-ilah lain. Ada penyembahan berhala, ada Baal, ada hal lain yang ada. Singkirkan kalau engkau tempat itu. Artinya semua yang menjadi penghalang hubungan kepada Tuhan dibuang bersih daripada Tuhan. Dan dikatakan di situ ada patung-patung, ada batu berukir kepunyaan mereka, ada yang juga disebut bukit-bukit pengorbanan. Itu kalau bukit pengorbanan kira-kira menurut pemandangan Bapak Ibu Saudara, kira-kira bukit pengorbanan kepada Baal itu seperti apa? Tempatnya ecek-ecek atau enggak? Atau kuat? Kuat. Tempat itu akan terdiri dari bangunan yang kokoh. Bukit pengorbanan itu kalau di sini begitu, mereka kayak Gunung Kikik gitu ya. Kuat atau enggak Gunung Kikik? Tapi yang dipelihara sebagai tempat penyembahan berhala pasti dibangun begitu rupa. Gambaran sekarang seperti orang percaya Gunung Kawi, tempat seperti apa? Dipelihara enggak? Dibangun enggak? Kuat enggak? Uang rusak itu kira-kira karena itu tempat yang disanjung bagi mereka, yang disakralkan bagi mereka. Waktu bangsa Israel ini menduduki negeri yang disebut tanah Kanaan itu, tempat-tempat seperti itu puluhan bahkan ratusan. Dan bangsa Israel ke tempat itu, firman Tuhan bagi mereka, singkirkan, hancurkan semua itu dari ingatanmu. Disingkirkan, dihalau dari mereka, buang dari ingatanmu sekalipun. Musnahkan. Artinya adalah harus bersih hati mereka dari segala tetek bengek yang masa lalu. Menyembah yang bukan Tuhan, meninggikan yang bukan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang harus kita beri tempat di hati dan hidup kita. Bersihkan tempat hidup kita, hati kita, tempat Allah bertahta atas kita dari segala tetek bengek yang ada yang menjadi penghalang hubungan kita kepada Tuhan. Itu maksud Tuhan.
Dan segala tefek bengek itu bisa berarti apapun kalau kita terjemahkan hari ini. Saya tidak tahu Mbak Ati berdoa dan menyampaikan kalau ada hari ini kemarahan. Oh, kalau ada roh ketersinggungan, roh apa dan semuanya, kalau ada, mungkinkah itu bagian dari berhala yang belum dihancurkan, berhala keangkuhan. Sehingga kalau mendengar omong-omongan nasihat, mendengar masukan, mendengar ini, watune ngono, watos ngono lho, watune dadi ning ati. Kok ora digawe, kok ora dirubah. Hatinya tuh mongkok kaya batu yang keras. Lalu firman Tuhan katakan, halau itu, singkirkan itu, diamlah di sana tanpa patung ukiran dan tempat pengorbanan dari hati hidup kita. Roh-roh yang seperti itu yang hari ini yang perlu kita teliti dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Yang seharusnya ada dalam hidup kita itu adalah hati kita dengan roh Allah, dengan leluasa. Sehingga kita mengedangkan tangannya. Nyanyi apa tadi? Bagai Raja Wali. Raja Wali itu terbang tanpa beban. Lalu dengan mengepakkan sayapnya, artinya terbuka hati dan hidupnya di hadapan Allah. Semua terbuka di hadapan Allah. Jangan ada yang ditutupi, yang disembunyikan di hadapan Allah. Kita mau Natalan hari ini. Saya kadang-kadang ini Natalan situ mulai, Natalan situ mulai. Dengan berbagai macam hal yang ada, mungkin karena sudah biasa Natal sehingga dianggap enteng, mungkin, atau mungkin kita merasa gak apa-apa lah, yang penting konsen oke. Tapi perlu omong-omongan, perlu membentuk, dan itu harus dasari dengan hati masing-masing yang sudah bersih, semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nanti kalau misalnya Natal sudah dibentuk panitia, sudah mulai mengumpulkan dana, mulai saran usul, kan semuanya masih saran usul, belum komplit. Jadi belum ada keputusan finalnya seperti apa kita nanti. Termasuk makan yang rencana. Nah, makanannya nanti kan konsumsi kan disesuaikan dengan sing diundang sapa. Akeh titik warnane. Saya pergi ke satu tempat, lalu ada undangan makan. Mejanya udah plok, tapi ada sop. Berarti pembuka makan bersama tuh ada sop, dan sego goreng, ada lauk sana. Loh, saya memperhatikan kok jadi orang pesta. Wow. Lalu ada meja yang lain, bukan sop tetapi di situ ikan asin, bla 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 di meja yang lain. Sampai ke tiwul. Dewek nih. Terus di tempat lain kalau kudunya gede, kalau naik bakso. Yang ada. Enggak tabrakan. Di tempat lain, di tempat lain lagi itu gambarnya satu tempat yang ada pesta manten. Ada masakan internasionalnya, ada makanan Jepangnya. Bakso kan khas Jepang, betul? Bakso itu pertama kali munculnya di Jepang. Kolonial niru, karena kerja di sana bakso enak, gitu. Makanya bakso yang sore ke sore,
Dari sana karena ada kerja di situ akhirnya bakso di sini. Nah, tapi yang gede itu Tuhan yang laku dan seterusnya. Makanya perlu mengkaji untuk belajar juga untuk hal-hal seperti itu gitu loh. Dia campur baur ini itu segala macam. Segala mangan gek. Mangan opo itu. Bayangkan, mari mangan bakso, mangan gerih. Ani? Aku tahu, sudah pernah menghadiri Natal kaum muda, camp kaum muda. Di mana nih? Di Bantaran. Di Bantaran, mungkin Pak Nanan mau di panitia di sana, aku nggak tahu. Kami datang, akhirnya suruh makan. Ya saya sebagai sesepuh di Nabi itu saya makan. Menurut saya nggak nyambung. Menunya itu nggak nyambung. Nggak nyambungnya tuh apa ya? Capce sama Capce patin. sama patin. Capce kan untuk legi-legi semua legi seperti apa sih? Patin itu amis. Aku mangan tak pangan disuguhi, tak pangan iki kok mesti diperkara. Wetengku wis gak iso. Saya makan jajan. Ning kene iki aja mbok ulu. Aja mbok ulu, sebenarnya gak cocok. Legi karo amis dadi ora urung mulih dadi penyakit. Saya sakit perut saya. Enggak bisa makan. Karena makanan yang enggak cocok ketemunya. Itu di Natal itu kita perlu. Amin. Dan itu perlu rembukan. Dan rembukannya kalau hatinya tuh bersih, tidak ada batu-batu kerikil, batu pengorbanan yang dibiarkan situ, kan biasanya aku tuh ya wis aku pingin ya orang iso di pengaruh di piye-piye. Tapi kalau kita rapat untuk bersama, akunya kono dadekne situ didatarkan supaya ada kedamaian dan waktu kita omong-omong itu enggak gampang tersinggung. Kita omong urun-urun di situ tuh maksudnya untuk kebaikan kita bersama-sama. Adanya yang dibentuk adalah supaya dalam kedamaian itu kita membentuk dan bekerja bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan seseorang. Wah, ideku sing digawe, bukan itu. Sekali lagi itu bisa terjadi apabila hati kita damai seperti tanah Kanaan yang dibersihkan. Halo, tanah Kanaan yang dikatakan itu halaulah, ya, buanglah hal-hal yang tidak berkenan. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah diberikan negeri itu untuk diduduki. Tapi sebelumnya dikatakan firman Tuhan, haruslah, ayat 52, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu. Hal yang bercokol dalam diri kita untuk kebersamaan kita taruh, bukan untuk diri kita, untuk Tuhan. Kemegahan saya, keinginan saya kita taruh. Kalau boleh kita terjemahkan bersama-sama, menjadi keputusan bersama. Oke, kalau tidak apa-apa. Namanya urun rembuk itu baik dipakai, tidak dipakai, semua untuk kemuliaan nama. Ayat 54, 55 itu maksud Tuhan agar semua dibersihkan. Dan ayat 55 ini peringatan atas kita. Tetapi jika kamu tidak wajan mana? Menghalau penduduk. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk itu dari depanmu, dan maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu. Halo, selumbar di matamu tuh koyok debu di mata. Iya. Kalau hati-hati tidak dibersihkan, semuanya kepada Tuhan kita serahkan, semua tinggalkan, kita pulang, kita damai, kita sejahtera, kita pulih, kita jadi baik semuanya. Kalau ada satu saja yang dibiarkan, akan jadi seperti
selumbar di matamu menjadi kelilip. Apa sih seneng nek kelilipan? Kalau ora kelilipan anak gue kadang-kadang moro-moro apa iki jenenge? Hitep ceblok nyemplung di sini, aduh rasanya. Pernah? Buyang-buyu. Pernah apa buyang-buyu? Wong loro lho, nek kelilipan hidepe dhewe itu iki pedes. Piye ta? Didelok ndak ketara. Tapi kelilipan. Kadang-kadang ketidakbersamaan menjadi seperti itu. Ketersinggungan, kemarahan yang tersembunyi, ndak ketara, tetapi ketika kelilip diucek-ucek ya ora ilang-ilang, ora ilang-ilang. Isone nek suwe-suwe itu dirimbang lho. Kayak banyu suruh, diketip-ketip ambek melek. Sakit ndak? Pedes di mata, karena dibersihkan. Tapi kelilipan wis ilang, motone abang, ora mergo nginan, tapi karena bersih. Dan didelepne motone ning gone rimbang ae. Jangan biarkan hal kotor mendasari hidup kita semua. Bahkan nanti diselumbar di matamu, tetapi seperti duri yang menusuk lambung. Yang mencari ceblok, dengkule, mowok, ya lah, ketara. Tapi namanya ketusuk duri enggak ketara. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin Pak Kus masih ingat. Main bola anak-anak di pinggir rumah. Rupanya karena di pinggir rumah baru membuat pagar atau apa, pinggir rumah Mbak Jarto cerita ini. Main bola, kesusupan. Lalu sedikit sisi ada pring, olat ya namanya. Tapi lama lebih gede, ini kecil, enggak patek dirosok. Tetapi yang sedikit itu menancap di kaki. Baru seminggu kakinya kaya gajah, rasanya rakyat bingung. Mergo kesusupan, tertusuk duri yang tidak ditinggal. Kalau tidak dibersihkan hati kita dari hal-hal seperti itu, kecongkaan, kesombongan, apa mementingkan diri sendiri dan semua tidak dibiarkan halus, mata kita akan seperti kelilipan. Buang kelilip itu. Tapi juga ada seperti duri yang pada lambung kita. Obah didik, ini ketemu Pak Bandi, seneng aku. Rene aku ketemu Bos Noto, gak seneng aku. Rene ketemu Ayom, namanya tombol ini loh. Aku udah ketemu gak enak. Wih, gak ngomong pedes. Ini dia. Natal kita selesai tidak, dasarnya ada kita terbuka yang bersih. Amin. Dan firman Tuhan katakan, seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka yang mempengaruhi itu akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Gambaran orang Kanaan tadi, karena hatinya bersih, berhala tidak dibersihkan, semua pengaruh manusia tidak dibersihkan, mereka akan menyesatkan. Namanya disesatkan itu enggak enak. Kemarin saya lihat lihat di undangan, gambarnya di sini menghadiri perkawinan karena belum pernah pergi, tulisannya ada di SMA Kristen Petra Kediri. Ancer-ancere setelah ketos
nyebrang sedikit ada pertigaan, lalu gambarnya ada di situ. Gambarnya di pinggir jalan, layar-layaran buku 12 surat. Aduh, takon karena delok map orang nyaut-nyaut tanya sama Pak sampai mundur, mana mlebu mriki? Aku kabeh cilik. Kok bisa salah iki mesti? Mah, masuk. Karena belum tahu, mesti rasa takon. 12 mandek nyetel map enggak ketemu. Nyetel lagi enggak, terus kita jalan jatuh. Sampai akhirnya bisa ketemu. Dan waktu ketemu aduh iki. Gone ternyata waktu aku masuk mlebu rene, seharusnya aku menggok rene kira-kira mau 50 meter saya ke sini. Muter sampai pirang-pirang kilo. Waktu neng wis meh entek. Karena Natal kalau Natal. Perkawinan kalau di kota kan nyewa gedung terbatas, lebar kan dikukuti. Iya, kalau ora ada apa-apa kok ngersi kursi ini kan. Tersesat tidak enak. Ya rada pegenengan mau kok lah ono nih. Ampun nih. Biasa. June wong loro tok. Saya punya kamu mesti ngene ya, mesti saling menyalahkan. Enggak enak. Jadi waktu mau mendekat itu gobios dhisik, bayangkan wong jenengan pesta kok gobios. Piye batin sampe. Kok bae gobios kaya ngene iki ora penak. Masak ganteng-ganteng. Gobios. Tapi kan udah Mari ngono aku, tapi aku wis tak arancan dari depan. Aku kelabi, cepat. Begitu sampai aku pakai nyepot baju ganti. Loh, kok sampai lagi teko? Bacanya gurut-gurut dan seterusnya. Tapi ketersesatan tadi selama dalam perjalanan nggak enak. Kalau iman harap kita, hati kita disesatkan oleh hal lain yang tidak pada tujuan kita, tidak nyaman, tidak enak. Saya berharap bahwa tidak lapar dan semuanya bukan karena hal lain yang ada, tapi mungkin karena enteng. Tapi jangan sampai nanti ada hal lain yang ganjel. Tapi nanti nih, kenapa aku ini kok situ? Kenapa situ ini? Itu nggak apa panjang begini. Rapat kudu siji tok omong ini, situ omong itu jadi rapat. Nek kene omong tok kuwi pidato. Khotbah. Ora gelem rungokno kan ngono. Tapi nek rapat itu kene di pendapat ini, kene di pendapat ngono, kene pendapat ngono, kene pendapat terus digarisbawahi kita yang diputuskan yang ora kok menang saya kalah, misalnya menang Pak Nakno kalah enggak. Itu bisa terjadi kalau hati bersih. Yang terakhir, kan enak. Kejadian 12. Dari awal Tuhan mendasari setiap hidup kita, memanggil kita, menyelamatkan kita adalah untuk menerima berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Allah memanggil Abraham 1-3 dari Kejadian pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negerinya sudah ditunjukkan, ini alamatnya? Belum. Berarti kamu akan meraba-raba, aku mau tunjukkan kamu kemana. Ayo bilang, aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Abraham untuk semua orang yang mau mendengar, dan berkat itu juga akan dicurahkan Tuhan atas kita yang mau melakukan kehendak Allah. Pergi dari sanak saudaramu
dan dari rumah Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti ada hal yang harus kita perbuat, harus kita dengar dan kita lakukan supaya satu tujuan kita. Dan aku, kata firman, akan menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati serta membuat namamu masyhur, dan semua orang di sekelilingmu akan mendapat berkat. Kiranya Tuhan tolong kita menjelang Natal ini, mari kita bersikap setiap hari kita buka di hadapan Allah lebar-lebar. Jangan ada kecewa, jangan ada kemarahan, jangan ada ketersinggungan, jangan ada apa. Bersih, rapat, dan Natal selesai. Masuk tahun 2025, tahun yang baru, dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru. Mosok hari ini presiden yang baru, hati kita masih lama. Ya, hari ini kita sudah merasakan ada perubahan-perubahan yang terjadi karena pemerintahan yang baru. Masa kita kalah, kita hidup lama, duduk satu sama lain, pelewak-pelewak aja, itu hidup lama. Karena korban gunung-gunung pengorbanan dan batu yang tidak